Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video saya kali ini saya akan membagikan sedikit penjelasan tentang sejarah gereja Paroki Santo Yusuf Karangan. Video ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang sejarah gereja paroki yang terletak di Kecamatan Mempawahulu, Kabupaten Landak. Paroki Santo Yusuf Karangan tidak berdiri begitu saja. Perlu dipahami bahwa sebelumnya wilayah Karangan merupakan bagian dari stasi dalam naungan Paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin, sebuah paroki besar yang melayani wilayah sangat luas, mencakup 6 kecamatan sekaligus. Wilayah pelayanan yang terlalu luas ini ditambah dengan jumlah tenaga imam yang terbatas membuat pelayanan pastoral tidak dapat dilakukan secara intens dan mendalam. Umat yang tinggal di Karangan dan sekitarnya harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk bisa menghadiri misa atau menerima pelayanan sakramen. Hal ini menjadi beban tersendiri, terutama bagi umat yang tinggal di daerah terpencil dengan akses transportasi terbatas. Melihat kenyataan ini, Keuskupan Agung Pontianak melakukan upaya pemekaran wilayah pastoral secara bertahap. Kecamatan Toho dialihkan ke Paroki Sungai Pinyung, Sompak menjadi Paroki Pakumbang, Banyuke Hulu menjadi Paroki Simpang Tiga, dan akhirnya Mempawahulu menjadi fokus selanjutnya untuk dibentuk sebagai paroki mandiri. Karangan yang terletak di Kecamatan Mempawahulu pun mulai dipersiapkan menjadi pusat paroki baru. Titik balik sejarah terjadi pada tanggal 8 Maret 2015. Saat itu Superior Jenderal Kongregasi OSJ Pastor Miguel Piscopo OSJ bersama para pastor OSJ dan Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus mengunjungi stasi Karangan. Kunjungan ini bukan hanya pastoral biasa, melainkan bagian dari rencana besar, yaitu menjadikan Karangan sebagai misi pertama Kongregasi Oblat Santo Yosef atau OSJ di Indonesia. Misi ini lahir dari semangat OSJ dalam memperingati 100 tahun keberadaan mereka di Filipina yang ingin memperluas pelayanan ke negara lain. Keuskupan Agung Pontianak menyambut hangat niat baik tersebut dan menawarkan Karangan sebagai lokasi awal pelayanan OSJ. Akhirnya pada tanggal 19 Maret 2017 bertepatan dengan Pesta Santo Yusuf, lindung paroki ini, stasi Karangan resmi diangkat menjadi Paroki Santo Yusuf Karangan. Proklamasi paroki ini ditandai dengan misi pemberkatan yang dipimpin langsung oleh Monsinyur Agustinus Agus dan dihadiri oleh para petinggi OSJ. Namun, kondisi awal paroki ini sangat terbatas. Bangunan gereja memang sudah ada dan pastoran sudah berdiri. Tetapi dari segi sumber daya manusia, sistem manajemen serta keuangan semuanya masih sangat minim. Bahkan jika dilihat dari kacamata manusiawi, banyak pihak yang meragukan keberhasilan paroki ini untuk bertahan. Namun, justru dalam keterbatasan itu, rahmat Allah bekerja luar biasa. Dalam waktu setahun, terjadi perubahan yang mencolok. Jumlah umat bertambah, partisipasi dalam kegiatan gereja meningkat, dan berbagai infrastruktur mulai dibangun dengan semangat gotong royong umat. Gereja ini berkembang bukan karena fasilitas yang mewah, tapi karena semangat pelayanan dan kerja keras para imam OSJ serta kesetiaan umat yang terus memperjuangkan kehidupan gereja mereka. Paroki ini bukan hanya menjadi pusat pelayanan sakramen, tetapi juga menjadi pusat harapan, tempat pertumbuhan iman dan simbol hidupnya gereja Katolik di pedalaman Kalimantan Barat. Dalam semangat pelindungnya, Santo Yusuf bekerja. Paroki ini terus bergerak maju, setia dan dalam hal-hal sederhana dan kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan. Seiring waktu, Paroki Santo Yusuf Karangan mengalami banyak perkembangan, mulai dari renovasi bangunan gereja, pembangunan rumah pastoran, rumah katekese, hingga pendirian gereja-gereja baru di stasi seperti Gereja Santo Antonius dari Paduan di Tahubatu. Kegiatan rohani juga semakin terstruktur, seperti ada misa harian dan mingguan, sakramen rutin, sekolah minggu,
retret, kelompok doa, hingga bina iman gereja dan OMK. Paroki ini juga merayakan liturgi besar secara meriah dan menjadi ruang dialog iman antar generasi. Kunci keberhasilan paroki ini adalah peran aktif umat lokal. Mereka bukan sekedar menerima atau penerima pelayanan, tetapi terlibat langsung dalam pembangunan fisik dan program gereja. Mereka ikut membangun, menyumbang, menjadi pengurus wilayah, dan menjadi prodiakon. Keuskupan Agung Pontianak pun tidak tinggal diam. Dukungan dari Bapak Uskup, penugas imam, serta bantuan administrasi dan dana membuktikan bahwa gereja ini dibangun dalam semangat sinodalitas, yaitu berjalan bersama dengan umat imam dan uskup. Tentunya Paroki Karangan juga menghadapi tantangan besar, mulai dari penurunan partisipasi umat karena gaya hidup modern, pengaruh digitalisasi, perbedaan generasi dalam cara beriman, hingga kompetisi sosial dengan hiburan non-religius. Namun gereja tidak menyerah. Paroki menerapkan strategi seperti pelatihan liturgi, fleksibilitas, jadwal misa, pelayanan daring, penguatan komunitas basis, serta program kreatif untuk anak muda. Ini menunjukkan bahwa paroki ini dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Secara resmi, paroki ini berada di bawah dekanat Landang, Keuskupan Agung Pontianak, dipimpin oleh Pastor Robert Ciprian Calderon, OSJ, dan dibantu oleh rekan imam serta Dewan Pastoral Paroki yang terdiri dari ketua-ketua wilayah, ketua stasi, dan berbagai seksi seperti liturgi, kewanitaan, OMK, dan lain-lainnya. Jumlah tenaga awam saat ini mencapai kurang lebih 113 orang. Mereka melayani umat yang tersebar di 73 stasi dan 5 kring di pusat paroki. Jadwal misa sudah tertata baik setiap hari, termasuk misa pagi dan sore untuk menyesuaikan kebutuhan umat. Paroki Santo Yusuf Karangan adalah simbol nyata bagaimana gereja tumbuh dari awal, dari semangat umat yang sederhana tapi setia, didirikan dalam keterbatasan, dibesarkan oleh kerjasama, dan dikembangkan oleh cinta akan iman. Harapannya paroki ini terus menjadi rumah spiritual bagi umat, tempat pertumbuhan, penguatan iman, dan wadah pelayanan bagi semua kalangan. Dengan semangat Santo Yusuf yang tekun dan rendah hati, paroki ini siap menghadapi masa depan dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Sekian sejarah singkat tentang Gereja Paroki Santo Yusuf Karangan yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menyaksikan penjelasan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memperkaya pemahaman kita semua tentang peran penting Paroki Santo Yusuf Karangan dalam kehidupan umat Katolik di Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.